Lo pernah nggak ketemu orang yang gayanya cuek, penampilannya biasa aja, nggak banyak gaya, tapi ternyata punya bisnis di mana-mana, properti di mana-mana, atau bahkan ternyata dia bos dari perusahaan besar. Sedangkan yang tiap hari flexing pamer di media sosial, nongkrong di coffee shop mahal, baju branded, ternyata masih nyicil semuanya, bahkan kerjaannya nggak jelas. Nah, ini nih yang bikin kita mikir, kok bisa ya orang yang kelihatan kaya belum tentu punya uang, sementara yang tajir beneran malah kelihatannya kayak orang biasa aja. Banyak orang kejebak sama yang namanya gaya hidup pamer alias flexing. Pengen kelihatan sukses biar bisa dihargai, padahal itu bikin capek sendiri. Orang-orang kaya beneran justru malah nggak peduli buat nunjukin kekayaannya. Mereka punya alasan yang kuat kenapa mereka memilih kelihatan miskin. Nah, di konten ini gue bakal bahas penyebab kenapa orang kaya sering kelihatan biasa aja, nggak mencolok, bahkan kadang kayak orang yang terkesan miskin. Padahal itu strategi hidup mereka yang bikin mereka makin kaya. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 penyebab kenapa orang kaya kelihatan miskin. Yang pertama, orang kaya nggak butuh pamer. Pernah nggak sih mikir kenapa ya orang-orang yang sebenarnya kaya raya malah kelihatan biasa aja, bahkan kadang sampai kelihatan miskin? Kalau kita pikir nih, orang kaya tuh pasti pengen banget nunjukin kekayaan mereka, ya nggak sih? Tapi kenyataannya justru orang kaya itu nggak butuh pamer sama sekali. Mereka ngerti banget kalau pamer itu bukan tanda kaya yang sebenarnya, malah bisa bikin mereka jadi sasaran iri atau ribet sendiri. Orang kaya biasanya lebih santai, nggak perlu pakai barang branded yang bikin mereka kelihatan mencolok atau nongkrong di tempat mahal cuman buat nunjukin gue kaya. Mereka punya prinsip, kekayaan itu nggak harus dilihat dari apa yang lo pakai atau apa yang lo pamerin ke orang lain. Justru mereka lebih memilih hidup sederhana supaya fokus ke hal yang lebih penting, kayak nambah aset atau jaga investasi mereka. Jadi jangan heran kalau lihat mereka naik motor biasa, tapi duit mereka jauh lebih banyak dari yang kita kira. Pamer itu sebenarnya cuman bikin duit habis dan malah nambah beban. Misalnya beli gadget terbaru, sepatu mahal, atau mobil mewah cuman buat nunjukin status ke teman-teman. Tapi orang kaya paham banget, barang-barang itu nggak nambahin nilai finansial mereka. Mereka malah mikir, mending uangnya dipakai buat investasi, bukan buat gaya-gayaan. Makanya mereka kelihatan miskin, karena nggak ngabisin duit buat hal-hal yang nggak penting, walaupun sebenarnya saldo rekening mereka bisa bikin kita ngiler. Kalau lihat orang yang gayanya biasa aja, bukan berarti dia miskin. Bisa jadi justru dia lebih kaya dari yang kita kira. Karena orang kaya udah ngerti, makin banyak pamer, makin besar tekanan buat jaga image. Dan itu capek banget bro. Mereka lebih milih hidup nyaman, fokus ke tujuan jangka panjang, daripada kejar pengakuan sesaat dari orang yang sebenarnya nggak peduli. Makanya jangan heran, orang kaya sering kelihatan kaya nggak kaya, karena mereka udah nggak butuh pembuktian ke orang lain. Yang kedua, beda antara kaya beneran versus gaya-gayaan. Pernah lihat orang yang hidupnya heboh banget di media sosial? Tiap minggu nongkrong di tempat yang fancy, outfitnya selalu up to date, gadget paling baru, tapi pas kita ajak ngopi, bilangnya lagi bokeh nunggu gajian. Nah, ini nih yang disebut gaya-gayaan. Kelihatan kaya padahal sebenarnya cuma nyewa gaya hidup, pakai cicilan, pay later, atau bahkan minjem sana-sini. Beda banget sama orang yang kaya beneran, yang justru tampilannya biasa-biasa aja, sederhana, tapi keuangannya kuat dan stabil. Orang kaya beneran itu nggak sibuk ngatur feed Instagram biar kelihatan wow. Mereka malah lebih sibuk ngatur cash flow, ngatur aset, mikirin gimana caranya biar duit mereka kerja sendiri. Mereka ngerti, jadi kaya itu soal punya kebebasan finansial, bukan soal dipandang kaya sama orang lain. Makanya mereka sering kelihatan miskin, karena prioritas mereka bukan gaya, tapi kestabilan jangka panjang. Sedangkan yang gaya-gayaan, fokusnya cuman gimana caranya bikin orang lain mikir, wah dia sukses nih. Walaupun di balik layar dompetnya kering kerontang. Orang yang suka gaya-gayaan sering kelihatan kaya padahal keuangannya rapuh. Sementara orang yang kaya beneran, karena fokusnya bukan pamer tapi mikirin masa depan, ya dia santai-santai aja tampil seadanya. Karena orang kaya ngerti mana yang penting
dia nggak kejebak gaya hidup yang menguras tabungan. Yang ketiga, mereka paham konsep silent wealth. Pernah dengar nggak istilah silent wealth? Ini tuh artinya kaya secara diam-diam. Orangnya nggak banyak omong, nggak pamer, nggak update story tiap beli sesuatu, tapi di balik layar dia punya properti, saham, bisnis, atau tabungan yang jumlahnya bikin melongo. Nah, ini salah satu alasan kenapa orang kaya sering kelihatan miskin. Karena mereka paham semakin sedikit orang tahu soal kekayaan mereka, semakin tenang dan aman hidup mereka. Nggak banyak drama, nggak banyak yang sirik, nggak banyak yang manfaatin. Sementara itu, banyak yang kebalikannya. Baru dapat rezeki dikit aja, langsung pamer di media sosial. Baru gajian, langsung belanja. Baru punya uang lebih, langsung upgrade lifestyle. Padahal orang kaya beneran justru nggak tertarik nunjukin semua itu. Mereka ngerti banget, makin banyak ngumbar kekayaan, makin besar juga resiko dan beban yang ditanggung. Entah itu dijadiin target pinjaman, dimanfaatin temen, sampai jadi incaran penipuan. Makanya mereka pilih diam-diam aja, biar hidup lebih damai. Kaya itu bukan soal seberapa keras kita ngomong, gua udah sukses, tapi seberapa tenang menjalani hidup. Orang kaya nggak butuh pembuktian ke siapa-siapa, nggak butuh validasi, dan mereka lebih suka kedamaian. Mereka ngerti, kadang yang beneran punya justru nggak ngomong, dan yang paling keras ngomong seringnya malah kosong. Jadi jangan heran kenapa banyak orang kaya kelihatan biasa aja, karena mereka paham kekayaan paling kuat itu justru yang nggak kelihatan. Yang keempat, uang mereka lari ke aset, bukan konsumsi. Pernah mikir nggak kenapa orang kaya yang duitnya banyak, tapi tampilannya kayak orang biasa aja? Nggak pakai barang branded, nggak nongkrong di tempat fancy tiap minggu, bahkan motor atau mobilnya juga yang gitu-gitu aja. Padahal nih, kalau ditelusuri, duitnya banyak banget. Nah, itu karena orang kaya ngerti banget pentingnya mengarahkan uang ke aset, bukan ke barang-barang konsumtif. Mereka lebih pilih beli hal-hal yang bisa menambahkan uang lagi ke rekening mereka, bukan yang cuman bikin kelihatan keren sesaat. Orang kaya itu ngerti banget kalau uang cuma dipakai buat belanja barang-barang konsumtif kayak baju, gadget, mobil mewah, atau makan di restoran mahal terus-terusan, duitnya bakal habis dan gak bertambah. Mereka paham banget kalau barang-barang itu nilainya justru turun seiring waktu. Makanya mereka lebih memilih nyimpen duitnya di sesuatu yang bisa bikin duit itu berkembang, kayak beli properti, investasi saham, atau bisnis yang bisa ngasih income terus-terusan. Itu yang disebut aset. Nah, ini juga alasan kenapa orang kaya sering kelihatan miskin di mata orang lain. Mereka nggak perlu nunjukin kekayaan lewat gaya hidup konsumtif karena mereka sudah punya cara lain buat bikin duit terus jalan. Contohnya nih, seseorang yang udah mulai investasi properti sejak muda, dia nggak beli motor mahal buat pamer, tapi beli rumah yang bisa disewain. Jadi meskipun tampaknya dia nggak gaya-gayaan, sebenarnya dia sedang menyiapkan masa depan yang jauh lebih aman dan kaya. Sederhana tapi powerful kan? Yang kelima, pakaian simple tapi berkualitas. Lo pernah nggak lihat orang yang bajunya biasa banget, kaos polos, celana jeans simple, sepatu nggak ada mereknya gede-gede, tapi auranya kayak orang yang penting. Nah, itu salah satu ciri khas orang kaya yang sering kelihatan miskin. Mereka sadar bahwa nilai diri bukan ditentukan dari label baju, tapi dari isi kepala dan isi rekening. Makanya mereka lebih milih pakai pakaian yang simple tapi berkualitas daripada yang rame logo tapi murahan. Mereka nggak butuh validasi dari baju, mereka udah valid dari apa yang mereka punya dan lakukan. Yang orang sering salah kaprah adalah mikir kalau makin branded pakaian maka makin kaya. Padahal buat orang kaya beneran, mereka justru lebih memilih sesuatu yang tahan lama, nyaman dipakai, dan nggak norak. Misalnya nih, kaos putih polos yang kelihatannya kayak 100 ribuan doang, tapi ternyata bahannya premium dan awet banget. Mereka bayar mahal buat kualitas, bukan buat gengsi. Makanya secara penampilan sering kelihatan biasa, bahkan kadang kalah stylish sama anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa bisa kayak gitu? Well, karena mereka udah ngerti nilai uang. Mereka tahu daripada ngabisin 5 juta buat beli hoodie yang bakal rusak dalam 6 bulan cuman karena ada brand hype-nya, mending beli yang 1,5 juta tapi bisa dipakai selama 5 tahun. Simple, nggak ribet, tapi tetap kelihatan classy.
Dan ini yang bikin mereka sering kelihatan miskin di mata orang yang ngelihat segalanya dari penampilan. Padahal kalau ditarik data net worth mereka, bisa bikin kita kaget. Contoh nih, ke mall ngelihat bapak-bapak pakai sandal kulit biasa, celana pendek, dan baju kaos mereknya kecil. Tapi pas lihat di parkiran, mobilnya Alphard. Atau ibu-ibu yang tampilannya sederhana, bawa tote bag polos, ternyata punya 5 ruko di daerah strategis. Sementara yang tampilannya kayak sultan, kadang pas ngetap kartu aja gagal terus. Gaya hidup minimalis tapi berkualitas itu bukan karena pelit, tapi karena mereka udah paham apa yang benar-benar penting. So, lo pilih yang mana nih? Mau kelihatan kaya tapi rekening tipis, atau kelihatan biasa aja tapi sebenarnya punya aset dan cash flow jalan terus? Yang keenam, fokus bikin bisnis jalan, bukan bikin orang terkesan. Pernah gak sih ketemu orang yang sibuk banget sama kerjaan atau bisnisnya sampai gak peduli sama penampilan? Bajunya biasa aja, bahkan kadang gak kelihatan kayak orang yang punya duit. Tapi pas lo ngobrol, ternyata dia owner beberapa usaha, punya tim, dan tiap bulan muter duit ratusan juta. Nah, itu karena dia lebih fokus bikin bisnisnya jalan daripada capek-capek bikin orang terkesan. Buat dia, yang penting itu hasil, bukan penampilan. Mereka tuh udah ngerti satu hal penting. Kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa banyak orang yang ngeliat, tapi dari seberapa stabil dan berkembang bisnis yang mereka punya. Jadi jangan heran kalau ketemu orang yang pakai sendal swallow, kaos oblong, tapi pas lo cek dia pemilik beberapa cabang coffee shop dan punya usaha yang laris manis. Karena waktu dan pikirannya dipakai buat ngurus bisnis, bukan buat mikirin outfit of the day setiap hari. Kaya itu bukan tentang kelihatan sibuk, tapi tentang membangun sesuatu yang bisa ngasih penghasilan terus-terusan. Dan orang-orang kaya yang rendah hati itu sadar banget, makin banyak mereka pamer, makin banyak distraksi. Mereka maunya kerja diam-diam, hasilnya yang ngomong. Contoh simpelnya, lihat Mark Zuckerberg. Kaosnya itu-itu aja setiap hari, tapi dia bangun Facebook yang dipakai miliaran orang. Di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Mereka diam-diam ngebangun kos-kosan, bisnis laundry, jualan online, sampai punya cabang di mana-mana. Tapi penampilannya kayak orang biasa banget. Jadi kalau ketemu orang yang kelihatannya biasa aja, jangan langsung nilai dari penampilan. Bisa jadi dia lagi mikirin gimana caranya ningkatin omset, bukan mikirin jumlah likes di postingan terakhir. Mereka udah menemukan hal yang lebih penting daripada sekedar kelihatan keren. Mereka lebih peduli sama impact, bukan impression. Sekarang pertanyaannya, lo mau jadi orang yang bisnisnya jalan tapi tampilan sederhana, atau tampil mewah tapi bisnisnya ngos-ngosan? Yang ketujuh, low profile tapi high impact. Pernah gak ketemu orang yang penampilannya super biasa, tapi pas kita ngobrol, kita baru sadar ternyata dia orang yang penting banget, pemilik bisnis, atau punya pengaruh gede di belakang layar. Nah, itu yang namanya low profile tapi high impact. Dia nggak perlu teriak-teriak nunjukin siapa dirinya, tapi keberadaannya bener-bener ngaruh. Nggak suka jadi pusat perhatian, tapi hasil kerjanya diam-diam bikin perubahan besar. Nggak perlu show off, karena prestasi dan asetnya udah ngomong sendiri. Orang kaya yang kayak gini lebih milih diam, kerja dalam senyap, tapi tahu-tahu udah ngebangun bisnis dari nol sampai jalan sendiri. Mereka nggak sibuk cari validasi, karena yang mereka kejar itu hasil nyata, bukan pujian dari orang lain. Makanya dari luar kadang kita melihat mereka kayak orang biasa, nggak ada yang wah. Tapi di balik layar, mereka ngatur ratusan karyawan, punya properti di mana-mana, atau mungkin invest di startup yang tiap bulan kasih return puluhan juta. Banyak orang mengira kalau orang sukses itu pasti kelihatan wah terus. Padahal kenyataannya justru yang beneran sukses itu jarang keluar-keluar. Mereka percaya kalau makin banyak orang yang tahu, makin banyak juga yang gangguin. Jadi mereka lebih nyaman kelihatan biasa, tapi tetap memberi pengaruh. Mereka bukan tipe yang suka flexing, tapi kalau temennya lagi kesusahan, mereka yang paling bisa bantu. Kalau mereka bikin usaha, usahanya itu jalan dan bermanfaat, bukan cuman buat gaya-gayaan. Di Indonesia banyak banget contoh kayak gini. Ada orang yang tinggalnya masih di rumah sederhana, bajunya kaos polos, tapi dia punya kontrakan 10 pintu, atau bisnis kuliner yang udah jalan bertahun-tahun. Mereka lebih fokus bikin impact buat keluarga, tim kerja, bahkan komunitas. Yang bikin mereka kaya bukan tampilan, tapi nilai yang mereka bawa dan hasil kerja nyata yang mereka bangun dari nol. Yap,
Orang yang terlihat biasa aja tapi bisa bantu keluarga, bantu orang lain, bahkan nyiptain lapangan kerja. Keren ya. Yang kedelapan, uangnya dipakai buat upgrade diri, bukan tampil mewah. Pernah nggak lihat orang yang penampilannya biasa aja, kaos polos, celana jeans biasa, nggak pernah nongol di tempat hits, tapi pas ngobrol sama dia, wawasan dan cara mikirnya bikin kita langsung mikir, gila, nih orang berwawasan banget ya. Nah, itu karena uangnya nggak dipakai buat tampilan doang, tapi buat upgrade diri. Mereka lebih milih bayar kelas online, ikut workshop, belajar dari mentor, atau baca buku yang nambah value. Jadi meskipun nggak kelihatan tajir dari luar, tapi skill dan isi kepalanya mahal banget. Buat orang kaya, melakukan kegiatan-kegiatan seperti ikut kelas bisnis, belajar digital marketing, bayar mentor, atau traveling buat belajar budaya baru itu jauh lebih berharga dibanding beli mobil mewah cuman biar dilirik orang. Mereka mikir panjang, bukan pengen kelihatan kaya, tapi pengen tetap kaya, bahkan makin kaya 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi ya wajar aja kalau mereka tampil simple karena isi kepala mereka jauh lebih mahal dari outfit yang kita lihat dari luar. Contoh simpelnya ya, ada 2 orang, keduanya sama-sama punya uang gaji 5 juta per bulan. Yang satu dipakai nyicil gadget baru buat pamer dan kelihatan gaya kekinian. Yang satu lagi dipakai buat ikut kelas digital marketing dan belajar bikin bisnis online. Nah, dalam 2 tahun kemudian, yang satu masih sibuk nyari spot estetik buat foto, yang satu lagi udah closing orderan puluhan juta. Itu bedanya, yang satu nyari pengakuan, yang satu nyari perkembangan upgrade diri sendiri. Jadi kalau melihat ada orang yang gayanya biasa aja, bajunya nggak brand gede, tapi pembawaannya tenang dan percaya diri, jangan diremehin ya. Bisa jadi dia udah invest puluhan sampai ratusan juta buat upgrade dirinya. Dia kelihatan miskin dari luar, tapi kaya banget dari dalam. Dia nggak sibuk bikin orang terkesan, tapi sibuk bikin diri sendiri jadi versi terbaik. Makanya kalau punya duit lebih, jangan buru-buru mikir mau beli apa biar kelihatan keren. Coba pikirin, gue bisa belajar apa ya biar hidup naik level? Well, itulah 8 penyebab kenapa orang kaya kelihatan miskin. Apakah lo ada tambahan tentang kenapa orang kaya terlihat biasa aja? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal topik ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys on the next video.